Di UIM itu juga ada fasilitas perpustakaannya juga, dan sekarang diperbarui juga. Ada juga tempat olahraga gym, juga itu gratis tempat gym. Terus ada juga kalau di UIM itu di setiap gedungnya pasti ada lift, ada tangga juga. Untuk akses internetnya sendiri di UMY itu kita bisa akses jurnal berbayar itu melalui wifi kampus. Jadi kita nggak perlu bayar jurnal yang seharusnya berbayar itu kita bisa download hanya login dari wifi kampus. Jadi sama ya, di UGM juga ada kan e-jurnalnya sudah dilangganan sama UGM. Jadi kalau untuk urusan jurnal, kalian mau cari referensi sebanyak apapun, di UGM sama di UMY udah terjamin guys. Kampusnya udah langganan jurnal. Kan tadi yang disebutkan adalah fasilitas-fasilitas yang mungkin mendukung pembelajaran. Kalau sekarang aku mau nanya, mungkin kegiatan mahasiswa yang di luar akademik itu apa aja kira-kira di UGM sama di UMY? Siapa dulu nih mau jawab nih? Boleh. UGM dulu lah. Kalau di UGM tuh sebenarnya UKM-nya banyak ya. Ada apa ya, kayak tradisional. UKM itu apa? UKM itu dijelaskan dulu. UKM itu adalah unit kegiatan mahasiswa. Nah, kalau di teman-teman SMA itu mungkin kayak ekskul gitu loh. Nah, itu ada dari yang tradisional seperti kayak gamelan, terus olahraga juga ada, terus seni juga ada, terus itu secara kampus keseluruhan. Kalau di LIB itu ada BEM. Jadi kan BEM ada yang se-univ, ada yang se-fakultas. Nah, terus ada juga kalau teman-teman yang pengen belajar ekonomi Islam itu ada SEF, itu Syariah Economic Forum, itu juga bisa buat teman-teman ikuti gitu. Terus ada juga selain itu beberapa yang lain itu juga lebih mengarah ke lebih jurnalistik, kayak belajar bagaimana sih yang benar itu untuk menulis jurnal. Terus fotografi juga ada, terus teman-teman pecinta alam juga bisa. Kalau di UMY sendiri kira-kira kegiatannya apa aja? Kurang lebih sama ya Mbak. Kalau di UIM sendiri UKM itu banyak. Ada UKM tari, ada bidang futsal, pramuka juga ada, terus taekwondo, terus ada juga untuk yang suka dunia perfilman ada MMK, terus banyak kalau pokoknya Mbak. Kalau di manajemen sendiri atau di fakultas sendiri itu bisa diikuti youth planner ya. Youth planner itu kayak organisasi untuk kewirausahaan. Jadi ya buat mendukung manajemen ya. Bagus banget. Nah, selain itu juga ada juga komunitas GSP itu yang karya tulis ilmiah. Jadi di situ bisa dipelajari gimana cara nulis esai, bikin paper itu gimana, ikut lomba PKM yang bagus itu gimana. Terus selain itu juga ada organisasi atau komunitas pasar modal atau KSPM. Jadi di UIM sendiri kan ada galeri BEI. Jadi untuk teman-teman yang nantinya masuk ke UIMY bisa daftar di situ, bisa berkunjung di galeri BEI. Jadi selain penunjang akademik, penunjang non akademiknya juga banyak banget. Dan tadi forum-forum tentang kegiatan mahasiswa yang berbau ekonomi ada banget. Tadi ada SEF di UGM, Syariah Economic Forum. Terus di UMY juga ada tadi Youth Planner. Ada Youth Planner, itu nanti juga mengembangkan jiwa entrepreneur kalian, jiwa-jiwa bisnis kalian akan berkembang juga. Jadi untuk kalian yang suka banget sama perekonomian, mau di UGM mau di UMY, kalian tetap bisa berkembang. Sekarang aku mau nanya hal yang lebih fokus nih. Aku mau nanya fasilitas kalian belajar di manajemen UGM sama manajemen UMY ini, kira-kira belajarnya fasilitasnya apa aja, dan mungkin selama daring kemarin difasilitasi gimana cara belajarnya? Kalau di UIM sendiri itu ada kayak semacam website ya untuk belajar gitu, namanya MyClass. Nah, di MyClass itu dosen bisa kirim materi pembelajarannya di situ, juga bisa ngumpulin tugas
via MyClass juga kita juga bisa presensi melalui MyClass itu sendiri. Dan bahkan di UMY sekarang lagi dikembangin untuk kayak Zoom tapi melalui MyClass. Oke. Jadi mau punya platform sendiri gitu ya. Tapi di MyClass itu sendiri. Tapi untuk hasil belajarnya itu nanti ada di KRS UMY. Jadi ada 2 website yang berbeda. Ya Mbak, kalau misalnya di UMY kemarin, alhamdulillah kita difasilitasi kuota internet ya dari UMY. Waktu yang pertama kali itu tadi, yang waktu tahun 2020 itu kita dari Telkomsel difasilitasi juga, dan di tahun ini kita difasilitasi dari provider Ilisan. Gitu. Dan selama Corona ini juga ada biaya pemotongan dari UMY sendiri. Oke. Ada diskon biaya kuliah gitu ya, karena kalian juga nggak memanfaatkan fasilitas kampus dan kalian harus keluar kuota untuk belajar daring. Jadi ada kompensasi guys dari UMY. Tenang. Untuk UGM sendiri gimana nih belajarnya selama daring? Kalau UGM sendiri itu hampir sama ya, kayak di awal tahun 2020 itu sempat diberikan kuota bagi mahasiswanya, cuman setelah dari Kemendikbud itu ngasih, ya udah nggak lagi karena sudah pakai yang itu. Terus kalau untuk platformnya yang digunakan itu tergantung dosen masing-masing, karena di UGM itu kan kalau di FEB itu dulu pakai sintesis, tapi sekarang sudah gabung ke Simaster. Nah terus ada juga yang menggunakan Google Classroom, ada yang menggunakan e-log. Terus habis itu untuk pelajaran daringnya atau kelas daringnya itu juga menyesuaikan dengan dosennya masing-masing. Ada yang menggunakan Webex, ada yang menggunakan Zoom atau Google Meet gitu. Oke, jadi fasilitasnya dan platform-platform yang digunakan ini ada berbagai macam. Kalau di UGM tergantung dosennya, tapi kalau di manajemen UMY lebih fokus ke MyClass. Oke. Selain di MyClass juga biasanya dosen itu nggak terlalu banyak pakai aplikasi ya untuk memudahkan mahasiswanya. Jadi biasanya dosen itu melakukan kelas online-nya via Zoom atau Microsoft atau Microsoft Teams, atau juga bisa melalui platform yang ada di MyClass. Oke, jadi fokus ke MyClass dan supportnya juga bisa ditambah pakai Zoom sama Microsoft Teams gitu. Kalau di UGM tadi mungkin platformnya agak random tergantung dosennya, karena emang source-nya juga banyak, ada e-log, ada Simaster, ada yang khusus di FEB sendiri, sintesis. Dan kalau untuk sinkronnya, belajar tatap mukanya pakai Zoom juga, pakai Google Meet juga. Ya gimana sih sekarang zamannya Zoom dan Google Meet, ya itu kalian harus beradaptasi. Tapi mungkin di tahun-tahun berikutnya bakalan offline kan ya kuliahnya? Karena sudah ini kan udah berangsur ya. Terus dosen-dosen juga udah mulai divaksin, jadi ya semoga akan cepat untuk belajar di kelas lagi guys. Dan kalian mungkin kalau tahun 2021 nanti mungkin kalian di tahun-tahun berikutnya akan ngerasain nih gimana kelas offline itu gimana, nggak cuma daring-daring terus guys. Oke guys, sekarang aku mau beralih ke jumlah mahasiswanya. Aku mau tahu dong jumlah mahasiswa di angkatan kalian di manajemen UGM sama manajemen UMY ini kira-kira ada berapa, dan mungkin kalau ada banyak dibagi jadi berapa kelas kira-kira? Kalau di UGM khusus manajemen ya, itu ada sekitar 180 anak. Itu udah termasuk IUP dan reguler ya. Nah terus untuk dibagi per berapa kelas itu nggak mesti, karena mahasiswa diberikan kesempatan untuk memilih kelasnya masing-masing. Jadi kayak angkatan 2018 itu bisa campur 2020, 2017, atau 16 yang masih kuliah gitu. Jadi untuk kelasnya tergantung masing-masing mahasiswa memilih yang kelas mana gitu. Kira-kira ada berapa biasanya pilihan kelasnya? Pilihan kelas itu puluhan sih, Mbak. Jadi karena kalau di FEB itu sistemnya semester ini mata kuliah apa aja yang bisa diambil. Jadi nanti antara semester genap dan semester ganjil itu nanti ada perbedaan gitu. Jadi kalau konsekuensi ketika tidak bisa ngambil di semester ganjil, mau nggak mau tahun depan
bukan Oke. semester depan. Oh iya, mulainya iya. gitu. Oke, jadi tergantung mata kuliah yang kalian ambil di semester itu guys. Kelasnya nanti akan random gitu. Kalau untuk di UMY sendiri gimana? Kalau di UMY sendiri untuk jurusan manajemen keseluruhan tuh kurang lebih 450 dan untuk kelasnya itu ada 12 kelas. Oke. Setiap kelas itu ada 35 sampai 40. Oke. Dan untuk yang pengulang yang jadwal mata kuliah itu bisa menyesuaikan tergantung kita yang sendiri. Oke. Bisa milih dan untuk yang ngulang itu sama sih Mas. Sama kayak Masnya, kalau misalnya di semester 3 kita mau ngulang, ya itu kan di semester ganjil, jadi kita nggak bisa ngambil mata kuliah semester ganjil itu di semester genap. Oke. Jadi harus tahun depan. Oke guys, jadi kalau untuk jumlah total mahasiswanya nih mungkin di UGM lebih sedikit ya, karena kurang dari 200. Tadi di UMY ada sekitar 400 mahasiswa, yang bisa jadi 2 kali lebih banyak ya di UMY ya. Dan mungkin untuk pembagian kelasnya random sesuai mata kuliah yang kalian ambil di semester itu. Dan mungkin untuk pengulangan mata kuliah di UGM sama di UMY ini sama, karena mungkin semester ganjil, mata kuliah di semester ganjil cuma bisa kalian ambil lagi di semester ganjil juga, jadi harus di tahun berikutnya. Jadi misal kalian ada matkul di semester 3 yang nilainya masih agak jelek gitu, nah kalian bisa ngulangnya di semester 5, nggak bisa ngulang di semester 4 gitu guys. Kita lanjut guys, yang lebih detail lagi nih. Kita mau kepoin mereka belajar apa aja di manajemen. Di manajemen UGM sama UMY kalian belajar apa aja? Mata kuliahnya apa aja sih? Kalau aku sendiri mata kuliah di manajemen UMY itu ada manajemen investasi, ada juga manajemen jadi manajemen secara general di semester awal, karena kan nantinya ada pembagian konsentrasi juga. Nah, terus ada juga ekonomi manajerial, akuntansi juga ada. Jadi walaupun jurusan manajemen, kita juga mempelajari ilmu ekonomi dan juga akuntansi di semester awal. Oke. Kalau saya kan udah termasuk pertengahan menuju ketua ya. Jadi kalau saya sendiri udah penjurusan. Oke. Kalau boleh tahu Sela nih peminatannya di apa? Manajemen operasional. Manajemen operasional. Oke. Kalau Panji sendiri mata kuliah apa aja dan mungkin penjurusannya apa? Kalau di MIB manajemen itu sebenarnya yang paling ditonjolkan tuh untuk bagaimana kita sebagai mahasiswa manajemen bisa untuk melihat dari berbagai perspektif. Nah, makanya ada beberapa mata kuliah yang tidak diberikan di teman-teman akuntansi maupun ilmu ekonomi. Contohnya antropologi, terus ada filsafat. Itu kayak teman-teman yang lain tuh nggak dapat, karena memang kita sebagai mahasiswa manajemen itu dituntut untuk bisa melihat dari berbagai perspektif terhadap suatu hal atau suatu kasus itu. Tapi kalau untuk masa-masa awal, semester awal itu hampir sama, yang dasar-dasar manajemen, akuntansi, ilmu ekonomi itu pasti dapat. Oke. Kalau untuk konsentrasinya sendiri di FEB UGM manajemennya ada apa aja? Konsentrasi itu ada 4. Marketing, operation, HR, sama finance. Nah, terus kalau saya sendiri marketing. Oke, jadi anak marketing. Jadi kalau untuk yang dipelajari selama perkuliahan mungkin di awal-awal semester sama ya, dan mungkin peminatannya pun juga hampir sama. Tadi kalau Panji ngambil marketing, kalau Sela ngambil manajemen operasional, gitu guys. Oke, tadi kan peminatan di manajemen ini kan banyak banget nih. Terus kalau untuk prospek kerja lulusan manajemen ini apa aja sih kira-kira? Panji dulu atau mau Sela dulu yang jawab? Oke. Panji dulu deh. Kalau dari teman-teman di manajemen itu sebenarnya kalau dari alumni-alumni itu ada yang di perusahaan multinasional, BUMN, perusahaan-perusahaan yang ada itu yang teman-teman tahu itu juga bisa. Terus pemerintahan seperti Bapeda itu juga bisa. Terus bikin usaha sendiri, bisnis sendiri bisa banget. Nah, terus untuk planning. Mungkin Panji setelah lulus S1 dari manajemen UGM mau ngapain? Iya, kalau planning itu kalau saya sendiri pengen bangun usaha ya, karena ada tujuan besar di sana yang pengen saya capai gitu. Makanya saya pengen ke manajemen. Oke, entrepreneur guys. Kalau untuk
Sela sendiri gimana nih? Kira-kira prospek lulusan manajemen tuh kira-kira bakal ngapain dan planningnya Sela setelah lulus S1 nih mau ngapain? Kalau manajemen sendiri itu banyak ya prospeknya, bisa ke manajemen perbankan di bank juga bisa, di asuransi juga bisa, kalau di marketing juga bisa, terus jadi manajer pabrik juga bisa, bahkan bisa bangun usaha sendiri. Nah kalau prospek Sela sendiri itu kedepannya Sela pengen membangun usaha yang besar lagi, ya itu aja. Oke, jadi teman-teman berdua nih emang jiwa bisnisnya kuat banget, jadi setelah lulus nanti mungkin bakal jadi entrepreneur yang semoga juga bisnisnya sukses gitu ya, amin. Oke, sekarang untuk yang terakhir nih aku mau denger motivasi atau pesan dari Panji dan Sela untuk KS Ranger semua yang mungkin pengen kuliah di manajemen juga nih, kira-kira apa? Gimana? Oh, iya. Oke, Panji dulu deh. Oke, kalau dari saya sendiri itu dari pengalaman ya. Jadi buat teman-teman yang pengen banget atau pengen aja itu nggak masalah untuk masuk ke fakultas atau jurusan tertentu, atau mau gap year sekalipun seperti saya, atau cari alternatif lain di univ lain, itu bebas. Asalkan teman-teman itu konsekuen. Jangan terus ketika mengambil keputusan itu, teman-teman kemudian menyalahkan orang-orang. Itu enggak banget. Jadi harus konsekuen terhadap pilihan teman-teman itu, dan yakin bahwa semua itu nggak ada yang mustahil dan semua itu pasti ada jalannya. Gitu. Oke. Kalau dari Sela? Kalau motivasi dari saya sendiri buat teman-teman KS semua ini, mungkin jangan patah semangat ya kalau memang nggak keterima di PTN. PTS pun juga sebenarnya sama aja, sama-sama support untuk belajar kita. Jadi jangan hanya terpaku PTN saja, PTS tuh juga bisa sukses loh gitu. Oke, jadi gitu guys. Oke, udah? Oke, jadi gitu guys. Kalau dari Panji sendiri, jangan patah semangat dan kalian harus konsekuen dengan apa yang udah kalian pilih di kedepannya. Dan pesan dari Sela juga, kalian nggak melulu harus di PTN kok guys. PTS pun kalian juga bisa mendapatkan fasilitas dan support untuk passion kalian, gitu guys. Oke nih, nggak terasa ya ngobrol kita udah banyak banget hari ini, sharing-sharingnya udah lengkap banget dari UGM dan juga UMY. Terima kasih teman-teman udah nonton video kita sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Dan teman-teman juga bisa share video ini ke sosial media kalian supaya kita lebih semangat lagi untuk bikin konten yang bermanfaat bagi KS Ranger semua. Dan setelah ini boleh banget kalian mau dibikin konten tentang apa, langsung aja komen di bawah ya. Oh iya, kalau kalian mau nanya-nanya tentang FEB UGM atau FEB UMY, kalian boleh DM langsung ke Instagramnya Panji apa? Boleh. @panjiasa. Oke. Nanti ditulis. Oke, Panjiasa. Kalau untuk Sela sendiri, Instagramnya bisa dikontak di mana? @sela.tris, SELLA.tris. Oke, nanti kita tulis di sini ya guys. Dan jangan lupa juga, aku nggak berhenti untuk ingetin kalian, jangan lupa untuk follow Instagram, Twitter, dan TikTok Kampung Soal. Official account-nya di @kampungsoal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Dah.